Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Rizkyatul Komariah, pendamping sosial PKH Kecamatan Gadur, Kabupaten Pamekasan. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan simulasi modul 7 sesi 11, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan dengan cara mendukung praktik cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan dengan air mengalir saja itu tidak cukup, sehingga kita harus memakai sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran yang menempel yang mengandung kuman penyebab diare dan penyakit menular lainnya, sehingga ibu dan anak bisa terhindar dari kekurangan gizi sebagai salah satu penyebab terjadinya stunting. Jelasnya yuk kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Ya. Ada yang masih ingat materi yang sebelumnya yang bulan lalu? Materi tentang apa? Ayah, kita materinya tentang apa? Pemanfaatan bantuan dalam pemenuhan gizi. Pemanfaatan bantuan dalam pemenuhan gizi. Sudah diterapkan hal itu di rumah ibu-ibu? Sudah coba. Sekarang kita akan membahas modul yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang modul 7 sesi 11, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan dengan cara mendukung praktik cuci tangan pakai sabun. Nah, sebelum materi ini kita mulai, briefing dulu biar tambah semangat. Oke, setuju? Setuju. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kalau kau suka hati cuci tangan, kalau kau suka hati cuci tangan, 6 langkah cuci tangan, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati cuci tangan. Ya, sudah semangat? Sudah. Ayo, yang akan kita bahas pada materi hari ini. Yang pertama, pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, cara mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, praktek secara langsung cuci tangan pakai sabun. Saya mau nanya, apakah ibu melakukan cuci tangan di rumah? Ya. Kadang-kadang ya. Terus ketika cuci tangan, apakah ibu-ibu menggunakan sabun? Kadang-kadang. Kadang iya, kadang tidak. Ya. Kapan biasanya ibu-ibu cuci tangan itu? Biasanya Sebelum sebelum makan, bagus. Setelah makan. Setelah makan, bagus. Setelah nyapu. Setelah nyapu, Setelah setelah beres-beres. beres. Terus Sebelum tidur. sebelum tidur, ya pinter. Ibu-ibu, sekarang kita akan melakukan 2 buah percobaan. Yang pertama, cuci tangan dengan menggunakan sabun, lalu dicelupkan ke lada bubuk yang sudah dicampur air. Sedangkan percobaan yang kedua, cuci tangan tanpa menggunakan sabun, lalu dicelupkan ke lada yang dicampur dengan air. Untuk itu, saya minta perwakilannya ya, 2 orang ya. Untuk cuci tangannya dulu. Satu aja pakai sabun. Nah, pakai sabun. Digosok. Ya, digosok. Setelah itu coba celupkan ke lada bubuk. Udah, langsung saja ke sini. Nah, celupkan. Coba kita perhatikan, coba kita tangan yang dicuci dengan menggunakan sabun, ladanya itu kan tidak terlalu ada ya. Tidak Dalam menempel. artian tidak menempel. Sedangkan tangan yang tanpa mencuci tangan tanpa menggunakan sabun, lada bubuknya itu menempel ya? Menempel. Ya. Ibaratkan seperti bakteri atau kuman yang menempel pada tangan kita. Sehingga kalau kita menggunakan sabun, maka kuman itu akan hilang dari permukaan tangan kita. Ngerti ibu-ibu? Ngerti. Intinya cuci
tangan dengan air mengalir saja itu tidak cukup, sehingga kita harus memakai sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran yang menempel, yang mengandung kuman, yang menyebabkan penyakit diare dan penyakit menular lainnya, sehingga ibu dan anak bisa terhindar dari kekurangan gizi sebagai salah satu sebab terjadinya stunting. Ada 5 waktu penting kapan kita harus cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, setelah BAB atau BAK, setelah buang air besar dan buang air kecil. Yang ketiga, sebelum menyentuh makanan. Yang keempat, sebelum menyusui. Yang terakhir itu setelah beraktivitas, contohnya setelah datang dari ladang, setelah menyapu dan lain sebagainya. Langkah cara cuci tangan pakai sabun ada 6 gerakan, coba perhatikan ibu ya. Yang pertama, basahi dulu tangannya, setelah itu kasih sabun, setelah itu gosok telapak tangan secara memutar. Langkah yang kedua itu menggosok punggung kedua tangan kita secara bergantian. Langkah yang ketiga itu membersihkan atau menggosok sela-sela jari. Langkah yang keempat, membersihkan ujung jari dengan cara menguliti kedua tangan secara bergantian. Langkah yang kelima itu membersihkan atau menggosok kedua jempol dengan cara memutar secara bergantian. Langkah yang keenam, yang terakhir itu membersihkan atau menggosok ujung jari dengan cara diletakkan di telapak tangan dengan cara memutar secara bergantian. Ayo ibu-ibu, kita perhatikan bersama biar ibu ini lebih paham dan lebih mengerti dan cepat diingat-ingat. Kita ikuti gerakan yang bentar lagi menggunakan lagu dan nyanyian. Bisa ibu-ibu? Bisa. Mari kita cuci tangan, tanpa keburukan, masak dulu dengan air, beri sabun baru mulai. 3 kali ratakan, sekarang nanti, gosok dulu tangan kanan, juga telapak tangan, juga tangan guntingkan, 3 kali bersihkan, 3 tangan bersihkan, ujung jari putarkan, dari kanan dari kiri, bila air mengalir, dengan sempurna, bersihkan kedua tanganmu. Akan praktek langsung cuci tangan pakai sabun. Sudah siap? Siap. Ayo ambil sabunnya semua, yuk, ya. Sekarang kita mulai ya gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5. Cepat. Selesai. Kemudian kita cuci bergantian ya. Sekarang kita perhatikan tangan kita sudah bersihkan? Sudah bersih dan bebas dari kuman. Coba perlihatkan tangannya. Ibu mencuci tangan pakai sabun dilakukan kurang lebih selama 20 sampai 40 detik. Gunakan sabun cair atau sabun bata, tapi dalam keadaan wadah yang tertutup. Selain itu, juga gunakan air mengalir yang tidak berbau dan tidak berbau. Sudah paham ibu-ibu? Karena sekarang waktunya sudah agak siang, maka dari itu saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video simulasi modul 7 sesi 11. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.